Halo sahabat berbagi, kembali bersama saya Dr. Boy Abidin. Kali ini saya sedang berada di tempat praktek. Jadi di sini biasanya saya terima pasien-pasien saya yang konsultasi mengenai kesehatan reproduksi dan juga mengenai kehamilannya. Ini saya juga akan menyempatkan di sela-sela waktu praktek saya, ini sambil menunggu jam praktek berikutnya, saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang sudah dikirim oleh sahabat berbagi di kolom komen di channel YouTube Dr. Boy Abidin. Saya akan coba baca, ini saya baca pertama adalah pertanyaan dari Wahyu Ningsih. Jadi Wahyu bertanya, "Dok, saya mau tanya, di kehamilan saya sekarang sudah masuk umur 10 minggu, tapi kok saya tidak mengalami mual muntah atau morning sickness. Yang saya rasakan tiap menit itu hanya meludah terus-menerus. Apakah itu normal, Dok?" Ya, jadi kalau ditanyakan mengenai morning sickness atau keluhan mual muntah pada hamil muda, ini biasanya memang dirasakan pada kehamilan di atas 8 minggu. Jadi 8 minggu itu pada suatu kehamilan terjadi peningkatan hormon-hormon kehamilan, di antaranya hormon estrogen, progesteron, dan juga HCG. Ini yang akan menyebabkan keluhan mual muntah pada seorang wanita hamil. Namun tidak selalu bahwa wanita hamil ini mengalami keluhan mual muntah. Jadi ini adalah suatu kondisi yang kita sebut sebagai individual. Jadi selama kehamilan yang berkembang baik, ya ini dilihat dari pemeriksaan USG, kita lihat pada 8 minggu sudah ada detak jantung, sudah ada bentuk bakal bayinya, maka kita yakin bahwa kehamilan itu baik. Walaupun tidak ada keluhan mual muntah, itu tidak masalah. Pada Wahyu ini, dia keluhannya bukan mual muntah, tapi keluhannya adalah adanya air liur, jadi sehingga dia inginnya meludah terus. Ini juga suatu kondisi yang bisa terjadi pada kehamilan, terutama pada hamil muda. Jadi adanya peningkatan produksi air liur ini juga salah satu mekanisme adanya perubahan hormonal pada saat hamil. Dan ini biasanya terjadi pada hamil trimester pertama, jadi sampai kehamilan 3 bulan, 4 bulan. Dan setelah masuk kehamilan bulan trimester kedua atau bulan keempat, kelima, dan selanjutnya, biasanya keluhan pada mual muntah maupun adanya meludah ini akan berkurang. Jadi untuk Wahyu, ya, jadi nggak ada masalah kalau Wahyu mengalami keluhan sering meludah, jadi karena produksi air liur yang meningkat. Jadi salah satu solusinya nih untuk mengatasi rasa tidak nyaman untuk keluhan banyak meludahnya, pertama ya kalau memang ingin meludah, boleh dibuang saja atau diludahkan saja. Kemudian bisa juga dengan mengemut permen, ya. Jadi dengan permen-permen boleh yang rasanya manis, boleh yang rasanya lebih ada rasa-rasa hangatnya atau rasa pedasnya, boleh saja ini untuk menetralisir produksi air liur yang berlebihan tadi, ya. Jadi ini kondisi normal, ya. Jadi nggak usah khawatir, nggak usah bingung kalau tidak ada mual muntah, tapi adanya keluhan ingin meludah. Jadi untuk Wahyu, semoga kehamilannya terus berjalan, terus berkembang dengan baik sampai bayinya lahir. Untuk pertanyaan berikutnya ini ditanyakan oleh Rima Rahmawati. Rima bertanya, waktu trimester pertama dulu saya benar-benar bed rest karena asam lambung saya kumat terus. Udah makan, minum langsung muntah. Kemudian asupan makan juga sangat sedikit, bahkan makan bisa sesuap 2 suap. Kemudian saya sangat lemas dan juga gampang capek. Untuk ibu hamil tidak perlu khawatir, ya, kecuali dalam kondisi memang mual muntahnya sudah sangat hebat. Artinya semua makanan yang masuk, semua cairan yang masuk itu langsung dimuntahkan, kemudian tidak ada jumlah cairan atau jumlah makanan yang cukup, sehingga bisa akan berdampak dengan adanya penurunan berat badan yang drastis, ya, cukup signifikan, dan juga dalam kondisi yang lemah. Bahkan bisa sampai pusing, kunang-kunang, dan bisa dalam kondisi tidak sadarkan diri atau pingsan, ya. Jadi untuk kondisi-kondisi yang sangat parah tersebut, memang sebaiknya harus segera dibawa ke rumah sakit atau klinik terdekat untuk mendapatkan pertolongan. Jadi pertolongannya adalah dengan pemberian cairan melalui infus, pemberian obat-obatan anti mual muntah melalui infus, ya. Jadi ini adalah upaya yang atau kondisi yang sudah sangat parah dan memang perlu harus pertolongan medis, ya. Jadi untuk Rima, selama Anda masih bisa masuk makan dan minuman dengan cukup, berat badan Anda tetap stabil, tidak turun, ya kalau bisa naik ini akan lebih baik sehingga kehamilannya atau kebutuhan yang diperlukan saat masa kehamilan ini bisa tercukupi dan kehamilan terus berkembang. Dan sabar, ya, yakin pada kehamilan masuk trimester kedua, biasanya keluhan mual muntah tersebut akan hilang dan Anda akan enak lagi untuk makan serta minum. Kemudian berikutnya ini pertanyaan dari Komaria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Komaria. Dok, saya mau tanya, keponakan saya kan menggunakan KB. Oh, ini pertanyaan mengenai KB ini, ya. KB-nya KB cincin, sudah 2 tahun ini KB-nya. Terus selama ini tidak ada hubungan sama suami. Nah, setelah kemarin lepas KB, haidnya deres banget. Bulan depannya kok langsung positif ya, Dok? Padahal selama ini tidak ada hubungan suami istri.
apakah ada kejadian sisa sperma itu masih aktif terus bertahan. Nah, pas lepas KB langsung dibuahi. Ya, ini kalau masalah mengenai kontrasepsi, ini ditanyakan tadi jadi KB cincin. Ya, pengertian saya ini adalah KB IUD atau spiral ya. Jadi dulu ada yang memang bentuknya seperti cincin, bentuknya bulat, ada yang bentuknya huruf L, ada yang bentuknya seperti tulang ikan ya, kemudian ada bentuknya macam-macam dulu bentuknya. Tapi ini adalah suatu benda yang dimasukkan ke dalam rahim dengan tujuan untuk menghambat terjadinya proses pertemuan sel telur dengan sel sperma. Ya, jadi kalau ada KB tersebut, maka dinding rahim tidak kondusif untuk proses implantasi. Dinding rahim juga tidak kondusif untuk perjalanan sperma masuk ke saluran telur atau masuk bertemu dengan sel telur. Sehingga harapannya tidak terjadi kehamilan. Jadi ini sifatnya lebih ke arah barrier, menghambat pertemuan sel telur dengan sel sperma. Kasus saudaranya ini tadi di Komaria ditanyakan setelah dilepas IUD-nya, kemudian kok bisa langsung hamil? Iya, jadi memang kan tadi dia sifatnya barrier, sifatnya benteng atau menghalangi. Begitu dilepas maka sperma akan langsung bisa bertemu dengan sel telur dan kalau memang terjadi pembuahan bisa terjadi implantasi atau menempel di rongga rahim dan akan terjadi kehamilan. Ya, jadi itu normal-normal saja, tidak perlu khawatir. Ya, sperma ini bisa bertahan dalam saluran reproduksi wanita kurang lebih 2-3 hari. Jadi kalau ada sperma yang masuk, kemudian belum ada sel telur yang siap untuk dibuahi, tapi sperma ini bisa bertahan 2-3 hari. Jadi ini kemungkinan hamil bisa saja, tapi kalau lebih dari 3 hari biasanya jarang sperma bisa bertahan lama. Jadi tidak ada nih istilah yang disebut dengan sisa sperma. Ya, kalau masih dalam 2-3 hari masih normal, tapi kalau lebih dari itu tidak. Ya, jadi itu jawaban pertanyaan dari Komariah. Mudah-mudahan ini bisa menjawab kegalauan yang ditanyakan oleh Komariah. Ya, sekali lagi untuk Anda yang ingin bertanya, silakan Anda kirim pertanyaannya dan ketik di kolom komen di channel YouTube Dr. Boy Abidin. Saya Dr. Boy Abidin, senang bisa berbagi.